Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur di Masjid Baitul Adli yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang haji yang mabrur. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah sandingkan yaitu haji dengan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata illah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Karena redaksinya adalah wa atimmu fi'il amr, maka dalam kaidah fikhiyah termasuk dalam usul fikih disebutkan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya dalam perintah itu menandakan adalah wajib. Wa atimmu al hajj, sempurnakan ibadah haji tentunya bagi yang mampu adalah wajib. Termasuk umrah yang pertama adalah menjadi wajib. Bukankah Allah telah tegaskan dalam surah Ali Imran, orang yang melaksanakan ibadah haji itu harus istita'ah, mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ibadah haji itu hanya yang dianggap istita'ah, itulah yang dianggap wajib. Istita'ah fisik jasadiyah, istita'ah ruhiyah, istita'ah maliyah. Ternyata sekarang ada istita'ah yang lainnya juga. Ada jamaah haji Indonesia sudah bayar haji furodah kurang lebih 1 miliar, kurang sedikit saja, tapi tidak ada izin untuk pelaksanaan haji furodah, maka tidak terlaksana. Berarti istita'ah an-nizamiyah atau syar'iyahnya belum didapatkan, visa haji belum dapat, termasuk haji mujammalah. Kita berdoa mudah-mudahan jamaah haji Indonesia semuanya memperoleh haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mereka balik sampai ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, karena ada gelombang yang satu, gelombang kedua sampai kurang lebih 11 Juli pemberangkatan melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Nabi SAW pernah bersabda tentang haji yang mabrur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sanad Abu Hurairah disebutkan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu ternyata Nabi menjelaskan tidak ada ganjarannya di sisi Allah kecuali surga. Sampai-sampai sahabat bertanya tentang haji yang mabrur, qila al-birru, apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur ya Rasul? Nabi menjawab, menjelaskan dalam hadis yang lainnya disebutkan it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu ternyata orang yang senantiasa memberi makanan, wa ifsa'us salam, memberikan rasa nyaman dimanapun dia berada, di tempat pekerjaannya, di tempat rumahnya, di lingkungan keluarganya, dan lain sebagainya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan ternyata bukan hanya it'amut ta'am wa ifsa'us salam, tapi memiliki makna it'amut ta'am wa tibul kalam. Haji mabrur itu adalah orang yang senantiasa dermawan ketika dia melaksanakan ibadah haji, baik pelaksanaan umroh termasuk haji, dia baik bersedekah di sana, dia teruskan juga di Indonesia. Dia pelaksanaan manasik hajinya, sholat berjamaahnya rajin, ternyata di Indonesia pun ditingkatkan.
Di sana dia rajin baca Qur'annya. Di Indonesia pun ditingkatkan baca Qur'annya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang haji yang mabrur, kriterianya apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, lihat nanti kalau sudah ada di tanah air, apakah ibadah hajinya semakin amal-amal ibadah yang lainnya ditingkatkan atau tidak. Kalau ditingkatkan berarti insya Allah memperoleh haji yang mabrur. Sampai Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan tentang haji yang mabrur, wakila al-mabrur. Apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Ternyata disebutkan alladzi la yukhalituhu ismun wala ri'a fihi. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, kriteria haji yang mabrur ternyata tidak bercampur dosa-dosa yang dilakukan, baik waktu hajinya termasuk setelahnya. Ketika dia kerja, ibadahnya semakin meningkat. Wala riya fihi, dan tidak ada riya. Walaupun dia sudah melaksanakan ibadah haji sudah 20 kali dipanggil namanya, nggak ngaruh. Toh ibadah haji itu hanya amanah yang sangat luar biasa. Allah perkenankan kita bisa menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan yang sudah berangkat ibadah haji mudah-mudahan bisa berangkat ibadah haji lagi. Amin ya rabbal. Yang belum berangkat ibadah haji, mudah-mudahan Allah izinkan kita memperoleh ibadah haji. Ada haji kosasi. Haji kosasi apa? Haji kosasi ongkos dikasih. Ada haji damer. Damer apa nih Pak? Dari mertua. Ada haji abidin, asli biaya dinas. Iya. Ada haji halimah. Apa namanya? Hasil jual beli rumah itu haji halimah itu. Kalau beberapa tahun yang lalu Pak, haji halimah lain artinya ini. Pak Ustadz Fajar, halimah berangkat ke Halim, pulang lagi ke rumah. Jadi waktu itu paspor hijau. Sekarang bukan paspor hijau, semua paspor hijau. Cuman bedanya pisahnya pisah haji atau pisah ummal, pisah apa namanya nanti, pisah umroh atau pisah yang lainnya. Kalau pisah ummal nggak bisa, banyak mereka yang dibuang ke gurun. Sampai sekarang wallahu alam, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Harapannya pengen pergi haji. Sekarang nggak ada ceritanya Pak, orang pergi haji jalan kaki. Kalau nggak dapat izin pisah haji nggak akan bisa, nggak bisa masuk. Jangankan orang yang berangkat haji Pak, mereka yang mukimin udah ada igomahnya, ada KTP penduduk di sana lah, begitu kira-kira. Dia udah tinggal lama di sana, mau masuk ke Masjidil Haram aja nggak bisa, itu wajib nusuk. Apalagi Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ala kulli hal, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, haji yang mabrur itu alladzi la yukhalituhu ismun, yang dia nggak pernah lakukan perbuatan dosa baik waktu haji maupun setelah haji. Wajar kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 197 disebutkan tuh, pala rofasa wala fusuqa wala jidala. Yang paling berat nih ayahanda bunda, ropas, berkata-kata perbuatan yang boleh jadi mengarah kepada pornografi, atau boleh jadi ketika haji Pak, kalau suami istri itu tantangannya berat tuh. Belum tahallul sani, ada yang sampai berhubungan suami istri, kan kena damnya nggak main-main, onta. Apalagi kalau dia berhubungan suami istri ketika dia haji belum wukuf di padang Arafah, maka disebutkan maka dia harus haji lagi, bahkan dia harus bayar dam. Bayar damnya bukan satu onta, yang pelakunya 2 orang berarti 2 onta. Tapi kalau pelaksanaannya setelah ba'dal wukuf wa tahallul awal dan tahallul awal, maka bayar damnya tadi 1 ekor onta 1 orang, kalau 2 orang berarti 2 ekor onta, maka dianggap sah hajinya walaupun bayar dam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang menarik
disebutkan juga la riya'a fihi. Orang yang berhaji itu nggak boleh riya, nggak boleh pamer. Berapa banyak orang yang pergi haji baru nyampe pakai emas gitu ya, nah itu kebiasaan atau apa gitu ya, dan lain sebagainya. Maka pada prinsipnya kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim, disebutkan apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 197, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Usuk itu berarti berkata-kata maksiat. Jidal, yang sering Pak jidal nih, berebut tenda, ya kan, tenda Mina berebut, tenda Arafah berebut, antar KBU dan sebagainya. Ini yang menjadi tantangan al-mabrur, kata al-Imam An-Nawawi, wa alladzi la yarakum fihi wa la yafsuku wa yakunu maqbulan. Yang dimaksud ibadah haji yang mabrur itu alladzi la yarakum, yang mereka tidak rofas. Rofas itu berkata melakukan perbuatan tadi mengarah perbuatan suami istri, termasuk juga pelaku pornografi, pornoaksi. Bahkan kalau dia tidak walayam suku, tidak maksiat kepada Allah, wa yakunu makbulan, maka dianggap haji yang diterima, maka itulah haji yang mabrur. Ala kulli hal, ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang tadi telah kita simak, bahwa pada prinsipnya haji yang mabrur itu ada kesolehan tidak hanya individual Pak, tapi soleh secara sosial. Maka disebutkan it'amut ta'am wa ifsa'us salam, memberi makan, berarti dermawan, kita sedekah. Kita ada yang datang kita kasih makanan, atau ketika tidak datang ada orang yang membutuhkan kita kasih bantuan. Bahkan wa ifsa'us salam, memberikan rasa nyaman, karena ketika kita sholat ada yang namanya ubudiyah, kita menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Walaupun sholat sifatnya ubudiyah, harapannya kalau kita sebagai umat Islam memberikan rasa aman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah, Islam yang merangkul, bukan Islam yang mukul. Sampai-sampai Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh menyatakan tentang haji yang mabrur, ternyata bisa dilihat dari pengaruhnya baik saat haji maupun setelah haji. Kata beliau, haji yang mabrur disebutkan al-hajjul mabrur yadharu asaruhu, haji yang mabrur itu yang nampak pengaruhnya, asarnya fi istiqomatil haji, ketika dia melaksanakan ibadah haji, jamaahnya rajin, maka dia rajin, baca Qurannya rajin. Setelah di Indonesia dia lebih rajin, zikirnya rajin, bantu orang lain rajin, termasuk bersedekah rajin. Maka disebutkan fi istiqomatil haji, istiqomah ketika dia melaksanakan ibadah haji, wa ba'dal haji, dan setelah haji juga sampai dia menjadi sesuatu yang baik. Yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, disebutkan al-mabrur, haji yang mabrur itu disebutkan ayyarji'a min dunubihi, orang yang diilustrasikan haji yang mabrur, ayyarji'a min dunubihi, dia kembali dari dosanya, kayaumi waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan orang yang berhaji yang tidak lam yarfus walam yafsuk, maka seperti kayaumi waladatu ummuhu. Mudah-mudahan kita doakan jamaah haji Indonesia sehat walafiat, bahkan memperoleh haji yang mabrur. Mari bersama-sama ayahanda, mau didoakan bisa berangkat haji, mau nggak nih? Ayo kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Itu doa mau makan Pak ya, ini doa yang benar ya. Tadi doa mau makan ya, ini sekarang doa yang benar. Allahumma balighna Makkata wal Madinah wa Arafah warzuqna
al-hajja al-mabrur warda 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alhu hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa 'amalana 'amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur rabbi yassir wala tu'assir ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa berangkat ibadah haji. Tapi ada lagi yang cerita ini Ustadz Fajar, ada yang cerita kalau pengen bisa berangkat haji amalin 3 surat. Surat yang pertama apa Pak Ustadz? Surat Al-Baqarah, karena banyak ayat-ayat Al-Baqarah yaitu membahas tentang haji. Watimul hajja wal umrah surah Al-Baqarah, Al-hajju asrul ma'lumat surah Al-Baqarah. Terus ada lagi inna sofa wal marwah surah Al-Baqarah. Pak Ustadz, saya udah amalin surat Al-Baqarah udah 6 tahun tapi nggak berangkat haji lagi. Amalin surat yang kedua, surat Al-Hajj. Surat apa? Biar ada panggilan dari Nabi Ibrahim. Amin ya rabbal. Pak Ustadz, saya udah ngamalin 10 tahun nggak berangkat ibadah haji lagi, pakai ajian pamungkas surat tanah. Surat berangkat nggak kira-kira? Atau pakai ajian yang keempat Pak, kalau pengen berangkat ibadah haji nanti Pak, setelah dari masjid Baitul Adli nanti pulang cari tukang bambu ya. Sepajar cari tukang bambu. Biasanya kalau bambu belinya 8 meter, 10 meter, 12 meter. Belinya jangan yang 8 meter, 10 meter Pak. Belinya yang cukup 1 meter aja. Dipotong. Bang, saya beli bambu 1 meter buat berangkat haji. Gimana caranya? Bambunya dibelah 4, dipatok di tanah, dijual gitu ya. Jadi itu namanya haji sultanah, haji gusuran. Karena mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahu alam. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.